Bahas apa aja sih, Bu? Iya, nanti. Ya, dikasih jalan ya, Mbak. Dikasih jalan. Udah ya. Tadi bahasnya apa sih, Bu, di dalam, Bu? Bahasnya apa sih, Bu, di dalam? Nah, ya melaporkan aja mengenai APBN. Ada kabar mengejutkan. Belum lama dikabarkan bila Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani Indrawati, bakal segera mundur dari Kabinet Prabowo. Ya. Dan pertanyaan itu beneran dikonfirmasi oleh para wartawan pada yang bersangkutan. Tadi sudah lihat kan gimana reaksi teman SMA saya itu, satu kelas itu mau mesem. Memang senyumannya itu tidak bisa disimpulkan apapun. Bisa berarti banyak hal, tetapi untuk urusan-urusan tertentu, perkara hal-hal krusial, apalagi menyangkut jabatan, mosok sih gak direspon. Cuma mesem. Ya memang Ani itu sejak SMA orangnya sumeh. Ya, dulu satu grup belajar waktu SMA itu. Ya, orangnya low profile sekali. Bila kita mau fair menilai, jadi menteri sekarang itu atau periodenya Pak Prabowo itu lebih berat. Terutama di perkara duitnya yang nggak ada, malah kabarnya defisit 32 triliun saat ini APBN. Ya karepe ini gede, ibarat pepatah Jawa itu. Kabinetnya Pak Prabowo itu kegedean empiak kurang jaga. Ini ambruk. Atau atapnya terlalu besar, tapi penopangnya terbatas alias kurang sesuai dengan kekuatannya. Ya akhirnya nanti roboh kalau nggak hati-hati loh. Nah, peribahasa Jawa itu pas bener menggambarkan bagaimana situasi pemerintah kita sekarang. Menteri yang posisi terberat ya menteri urusan pengelolaan anggaran sama nyari pemasukan. Dalam hal ini Menteri Keuangan, Menteri ESDM, Menteri BUMN, dan Menteri Investasi. 3 menteri urusan pendapatan negara non-pajak. Ada Pak Bahlil, Pak Erik, sama Pak Ruslan. Itu orang-orang yang ketoknya acuh ya. Ngurusi apa dewe-dewe itu. Malah banyak kasus, banyak masalah yang menimpa ketiga orang ini yang harusnya konsen fokus untuk mencari pemasukan pendapatan untuk memperkuat APBN. Oh, Menteri Keuangannya mumet kalau ketiga orang yang ditugaskan untuk mencari pemasukan negara ini orang fokus tuh. Lo mau pemasukan negara tercapai apa enggak? Sepertinya ketiga menteri ini radigawe mumet. Ya meski bukan representasi partai, bukan. Pak Erik dan Pak Ruslan itu kan pengusaha. Terbiasa menghadapi tekanan-tekanan. Lu mestinya 3 menteri ini jauh lebih stressful gitu apabila disandingkan dengan Mbak Ani. Lu nyatanya malah kelihatannya Mbak Ani sing pontang-panting mengatur bagaimana orang jebol APBN ini. Dan jarang muncul ini akhir-akhir ini. Dan tatapan matanya kayak penuh tekanan gitu. Bingung. Ya gimana nggak tertekan? Negara kita ini mayoritas pendapatannya masih bergantung pada pajak penghasilan. 82% sendiri dari pemasukan APBN. Bayangkan di tahun kemarin saja dari total 2.802 triliun pemasukan negara itu, yang 1.139 triliun atau 40,64% itu berasal dari pajak penghasilan. Orang rekoso. Sedangkan penerimaan dari sumber daya alam SDA 3 tahun ini turun terus nilainya. Banyak yang dikorupsi. Posisi kayak begitu bagaimana nggak bikin Menteri Keuangan puyeng, stres, merasa tertekan. Walaupun sekarang ada 3 wakil Menteri Keuangan, mereka juga nggak bisa apa-apa. Memang bisa bim salah bim tiba-tiba keuangan Indonesia langsung bergenduk bagus, APBN penuh itu, nggak bisa, nggak ada kayak gitu. Ini perkaranya manajemen pemerintah, cara mengelola tidak disiplin, prinsip-prinsip tata kelola tidak dijalankan dengan baik. Lah Prabowo sendiri punya kemauan yang mengabaikan sehatnya kondisi keuangan negara.
Buat makan bergizi aja 450 triliun. Duitnya sapa? Buat danantara modal awalnya 300 triliun. Ngelunasi utang dan bunga utang untuk tahun ini jatuh tempo itu 1.350 triliun. Itu belum niatnya mau mendirikan 70.000 koperasi merah putih loh. Di 70.000 desa. Butuh duit 350 triliun. Lo mau menteri keuangannya sehebat apapun. Misalnya menteri keuangannya didatangkan dari Amerika atau Eropa, dari Antartika atau dari mana saja. Itu gendeng mengatur negara dengan duit cepat seperti ini. Apalagi mengatur atau harus mensejahterakan 280 juta rakyat Indonesia. Lo bila komandannya aja tidak paham, dikasih tahu, masukan tetap ngeyel. Gak berusaha mengerti, bablas. Lalu kita semua bisa melihat bagaimana negara ini cara bekerjanya. Kita juga bisa merasakan baik di pasar, di pekerjaan, di lingkungan kita. Ekonomi lancar apa morat marit kita juga bisa membaca loh. Di berbagai media, PHK di mana-mana, pengangguran makin bertambah. Malah korupsi bendino jedul dan jumlahnya triliunan. Ini para rampok maling uang rakyat itu terus melakukan upaya tanpa malu dengan syahwat kerakusan yang terus ada dalam otak mereka. Nah, ini para perampok maling itu harusnya disikat dulu. Nah, apa coba pilihan yang ada? Yang rasional, yang mungkin akan dipilih sama Mbak Ani ini. Ya hanya satu. Kalau ini prediksi Om Begawan ya. Mundur. Dan mundur tidak bisa dimaknai beliau nggak mampu, enggak, tidak selalu begitu. Ada banyak sumber atau penyebab. Beban-beban yang ngebleki atau menekan dia tiap hari numpuk di Menteri Keuangan terus bertambah tanpa henti. Nek tak sodorkan beragam kabar terkait keuangan negara, ya lah. 2 jam nggak akan rampung tak uraikan. Banyak. Ya cara bekerja pemerintah yang parsial, pisah-pisah. Tidak terorkestrasi dengan baik dalam kabinetnya Pak Prabowo. Dan menteri-menteri penting celebung. Apalagi menteri-menteri yang dari relawan, dari artis itu. Ngapain dia itu? Isone apa? Cuma petentang-petenteng aja. Nggak ada fungsi dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat. Ibarat musik. Kabinetnya Pak Prabowo ini tabuannya atau bebunyiannya nggak selaras. Pales itu. Ya pating celebung, vals, bolero dalam grup musik itu. Daripada bertahan bisa menyebabkan telinga sakit, kepala pusing. Kan pilih meninggalkan sajian musik kayak gitu. Dan Mbak Ani pilih meletakkan alat musiknya. Dia misalnya pegang saksofon wis wae era umum, kancane pales ya melu pales. Iya toh? Sebab dirijennya ngomandoi disambi ngobrol sama orang lain. Malah kelihatannya disetir sama orang lain ya, dia nggak fokus untuk memimpin sebuah orkestrasi musik. Lah mau ditutupi atau diselimur dengan cara model apapun, susah disebut pemerintah sekarang ini sebagai sebuah pemerintahan yang solid, yang baik untuk memikirkan kesejahteraan rakyat. Siapapun jadi menteri keuangan tidak bakalan sanggup untuk ngurusin keuangan di negara kita, tiap sektor atau bidang. Ya karepe mlaku dhewe-dhewe. Nah di dokumen resmi negara itu memang yang tertulis visi Prabowo adalah asta cita. Tapi tolong sebutkan siapa menteri atau pejabat negara yang pernah nyenggol tentang asta cita? Nggak ada itu. Bagaimana Menteri Keuangan mau menata alokasi anggaran bila presidennya nggak mau dengar atau memahami tentang anggarannya? Mbak Ani pasti sudah memberikan masukan-masukan pada Prabowo.
Nah, politik anggaran itu harusnya mesti dikuasai dan dimengerti oleh presiden sebagai kepala negara. Meski sebutannya politik anggaran, itu bukan buat dikorupsi loh. Tidak untuk diambil para partai pemenang loh. Dialokasikan buat partai pemerintah. Atau pula tidak digunakan sebesar-besarnya demi citra presiden. Bukan itu. Keliru kalau memahami tentang politik keuangan seperti ini. Politik anggaran yang Om Begawan pahami, duit negara dipakai buat mensejahterakan rakyat. Sesuai sama visi misi dengan presiden yang dia ungkapkan. Dan itu dijalankan secara konsisten, tidak malah semaunya sendiri, sak geleme dhewe. Menterinya teng celebu. Apa Pak Prabowo tuh lupa tuh, Bu Sri Mulyani itu Menteri Keuangan terbaik se-Asia Pasifik 2 kali. Artinya dia sudah ngelotok cara memanage anggaran di sebuah negara. Tapi saat ini dia tertekan. Seakan-akan sudah nggak kuat melihat kondisi negara kita ini. Yang terus bertubi-tubi kena masalah. Korupsi, ugal-ugalan. Ini yang membuat salah satu. Pasti Mbak Ani berpikir ulang untuk tetap diberikan amanah sebagai Menteri Keuangan. Artinya memang kapasitasnya nggak perlu diragukan Mbak Ani. Neng dia kan bagus andai keuangan negara berjalan normal dan dia memberikan masukan diterima oleh kepala negara. Ya apa adanya wajar tanpa ada intervensi misalnya. Lah Pak Prabowo itu kebanyakan karep. Banyak maunya. Ya liur tuh teh aneh ngadepinya. Gak kuat. Kayak mau model ekonom sehebat apapun diminta jadi Menteri Keuangan. Menteri Keuangan Indonesia sekarang ini akan sama saja angkat tangan, lempar handuk putih. Dia tidak akan kuat. Ani akan tertekan melihat kondisi negara kita. Tidak akan baik-baik saja. Dan diragukan tetap bertahan. Sebab resikonya suatu saat bisa kena kasus. Nek beneran jejak bersih lurus. Gak akan bisa. Awang keuangan ala Prabowo ki anomali. Kalau tak ubek-ubek tak analisa ini. Tidak semestinya sebagaimana wajarnya menjalankan pemerintah atau berdasarkan pertimbangan rasional. Anomali sekali. Ya tadi sudah saya katakan tuh. Keberatan empiak kurang jaga. Kakian empiak kurang jaga. Loh, berdasarkan pertimbangan rasional, sudah banyak loh indikator-indikator yang memperlihatkan apabila ekonomi kita itu lagi sakit. Mau ditutupi kayak apapun, rakyat merasakan sendiri. Lihat saja gimana nilai tukar rupiah. Susah bangkit, pancet di atas 16.000 dolar. Harga emas ya tidak menentu, indeks harga saham gabungan terus-menerus tertekan. Itu gambaran pasar dunia. Lah merespon kebijakan-kebijakan dalam negeri. Untungnya loh Menteri Keuangan itu Bu Sri Mulyani. Ya, nek bukan dia wis jauh lebih memperhatikan keuangan negara. Wis kolab beneran udah kemarin-kemarin. Lalu Begawan sih patokannya. Nek Bu Sri Mulyani mundur. Ini patokan gambaran. Kita semua harus waspada. Bener-bener bijak pakai duit. Efisien, nggak usah ambur-amburkan uang kecuali para koruptor. Yang duitnya sak omah, sak truk, rantek-entek, nek ra ketangkep. Nah kondisinya bisa bikin lebih parah dan buruk. Kalau kita tidak efisien, tahan diri buat melepas duit. Tahan dulu beli-beli yang nggak dibutuhkan. Tata kelola keuangan negara ini sebenarnya selama digawangi oleh Mbak Ani itu benar. Hanya saja karena timpang, tidak ada kebijakan yang seimbang. Meskipun Mbak Ani itu sudah dengan berbagai cara keilmuannya untuk mempertahankan keuangan negara ini ya. Kalau nggak seimbang dengan yang lain ya jebol juga. Nah prinsip keuangan secara umum adalah money follow function. Uang itu ngikutin kebutuhan. Di hal begini saja Presiden nggak mudeng, nggak memahami
Lah Menggawan itu menyimpulkan begitu, sebab dalih efisiensi 306 triliun APBN tahun ini dipotong tanpa bernegosiasi sama menteri. Lah iya no. Kudune seorang kepala negara ngerti bener gimana mengefisiensikan anggaran. Menteri Keuangan diajak bicara. Apa sih yang kurang, apa sih yang lebih? Kira-kira dampaknya seperti apa? Nah misal nih, kan Presiden dilantik tanggal 20 Oktober. Kasih para menteri waktu buat merumuskan strategi dan program sampai 20 November. Minta satu persatu pada paparan di hadapan Presiden sama Menteri Keuangan. Dan Pak Prabowo bisa menilai mana yang pas dan mana yang tidak disetujui. Suruh tuh pembantu Presiden menjelaskan program menterinya yang sesuai astacita dan mana yang tidak sesuai. Lah ora menteri ini belasah sendiri. Utusan-utusan menteri sak karepe dhewe. Rakyat jadi bingung karena ngendi pemerintah Prabowo ini. Nah, baru nih kalau para menteri sudah memaparkan program-programnya dari presentasi-presentasi yang disampaikan menteri. Mana yang Pak Prabowo harus coret? Tidak di-ACC oleh Pak Prabowo program-program menteri. Terus dikumpulkan uang-uang dari program yang tidak disetujui itu. Jadi modal buat di Danantara. Karena program menteri sudah nggak efisien mungkin atau tidak urgent. Nggak asal main potong di depan, ronggol akhirnya. Banyak kementerian yang gulung koming. Ya para menteri otomatis kelabaan. Lah Menteri Keuangan kayak Mbak Ani ini, yo isine mung pasrah mau apa, manut ton. Tapi dengan manutnya, padahal dia paham, akan tertekan. Dan baru di bulan ketiga tahun 2025, kita bisa lihat sendiri. Kita tahu bagaimana keuangan negara kita. Setoran pajak 2 bulan pertama tahun ini belengsek, jeblok, parah. Hingga Februari setoran pajak baru masuk 8,6% loh. Dari target. Jauh. Alias turun 30,19%. Nek sebesar itu bukan turun. Sebutannya apa sih? Wanjlok atau kebanting apa jegur jurang. Ya remek-remekan lah itu. Target pemasukan pajak. Nah jumlah bulan dalam 1 tahun ada 2 bulan pertama. Kalau 2 bulan pertama hanya 8,6%. Ya, gimana nggak ngeri. Udah 2 bulan loh ini. Dalam 12 bulan, 2 bulan pertama baru 8,6%. Ini ngedropnya setoran pajak. Mau bagaimanapun itu juga berpengaruh dari berbagai kebijakan pemerintah. Termasuk efisiensi ala Prabowo. Sing diharap diefisiensikan ki apa wong duwite renek. Malah kabarnya sudah defisit 32 triliun. Apa gunanya efisiensi? Bila pemasukan atau pendapatannya ikut efisiensi. Ikut jegur jurang, hamblek. Yang bikin tambah tertekan Menteri Keuangan itu, Mbak Ani itu. Kondisi begini loh. Mesti sudah disampaikan. Presiden nggak mau tahu. Karena asli parah banget. Ini negara loh. Ini duit atau sumber daya buat ngurusin negara kita, ngurusin rakyat. Gimana nalarnya seorang kepala negara? Cuek nggak mau ngerti. Nah, perkara kayak ginian, apa dia lupa? CPNS sama P3K yang jadwal pengangkatannya pada bulan April Mei besok. Kudu ditunda pada Oktober sama Februari tahun depan. No. Kesuwen nganggure. No. Ini memperlihatkan negara ini tanda-tandanya akan tekor. R kalau bahasanya. Orang di duit, rudes. Mau utang gimana caranya? Beban utang negara kita sudah tembus 8.000 triliun. Jadi ini di pikiran rakyat ini gampang. Jangan-jangan. Kalau pemerintah itu aneh-aneh, urusannya rampung. Simpel saja. Salah satunya ini usulan Menggawan. Dan antara tunda dulu. Efisiensi dibatalkan. Fokus saja pada penegakan hukum. Sita semua koruptor-koruptor yang sudah tertangkap. Miskinkan. Rampas semua aset-asetnya. Ini dirampas saja dikorupsi meneh sama saja. Dirampas masukkan kas negara. Para koruptor diburu. Termasuk di kabinet-kabinetnya Pak Prabowo yang ada koruptor-koruptor. Jangan pakai sikat saja.
Ini nanti selesai perkara Indonesia. Berantas tuh koruptor-koruptor. Esta, misalnya makan bergizi gratis dijalankan ya sesuai peruntukannya, jangan digebyah-uyah. Kalau misalnya itu memang program unggulannya Pak Prabowo, wes percayalah nanti bakal satu persatu muncul duit-duit yang berhasil diselamatkan untuk membangun bangsa ini. Dan monggo, mau dipakai buat apa saja boleh. Kalau ada sisa banyak, Danantara bisa pakai. Nah ini perkara korupsi, lagi baik segeger pertama koplosan. Disusul BJP yang katanya bikin jebol BUMD Jabar senilai 0,5 triliun. Baru saja didalami masih muncul penggeledahan proyek PDNS di Komdiki yang dulu dipimpin oleh Budiari. Lah sesuk terus apa meneh? Yang akan terbongkar. Ini perasaan begawan, kayak gak berhenti-berhenti loh. Kasus-kasus itu dibongkar. Dan itu kejadian pemerintahan yang lalu. Artinya ketika Pak Jokowi memerintah selama 10 tahun, kasus-kasus itu sudah berjalan semakin banyak. Di mana-mana, setiap kementerian. Aduh, setiap BUMN. Lah Prabowo mestinya fokus di situ saja, dipantau tiap hari. Diuber dan diungkap tuh kasus-kasus korupsi. Nah nanti lah tiba-tiba ada duit nganggur. Nah itu dipakai buat Danantara. Jangan duit rutin APBN yang buat rakyat untuk membangun bangsa ini. Buat kementerian dan lembaga, dipotong ngawur, dipronggol, disetorkan ke lembaga baru. Yo maut. Dan akhirnya Mbak Ani pusing. Ya, analisa begawan. Kemungkinan Ani tidak kuat untuk ngurusi keuangan bangsa ini. Pilih mundur. Itu ya. Salam begawan, salam ngompol. Semoga paham, tonton sampai habis. Jangan lupa subscribe. Dadah.